Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan ditambahkan serta dilimpahkan rizkinya. Amin. Kali ini Bunda mau berbagi tips cara memasak bubur kacang hijau dengan tempo waktu yang cepat. Seperti biasa, sebelum mulai masak, Bunda bersih-bersih dulu area kompor dan sekitar dapur. Sambil menunggu kacang hijaunya sedang Bunda rendam sebentar setelah dicuci. Teman-teman, musim kemarau seperti ini di tempat Bunda itu sedang musim panen kacang hijau. Alhamdulillah ya, walaupun sawah belum bisa ditanami sepenuhnya, namun masih ada selingan tanaman yang bisa dipanen di musim panas seperti ini. Dan harga kacang hijau di tempat Bunda itu 1 kilonya Rp13.000. Kalau sudah masuk pasar harganya akan lebih mahal. Ya teman-teman, bersih-bersih kompor itu harus sering-sering ya. Ini dulu Bunda itu orangnya mageran, males sekali untuk bersih-bersih. Jadi kompornya itu pada ngelupas seperti ini karena banyak kotoran yang menempel. Jadi ketika dibersihkan itu catnya ikut lepas ketika dibersihkan lagi. Bunda berencana pasang stiker di kompor ini, tapi belum tahu mana stiker kompor yang kualitasnya bagus. Mungkin teman-teman ada rekomendasi, bisa berbagi informasi dengan Bunda, tuliskan di kolom komentar. Dan untuk membersihkan yang bagian tungku itu karena sudah terlalu berkerak, jadi agak sulit teman-teman. Ini kacang hijaunya sudah siap untuk dimasak. Bunda masak 1 gelas kacang hijau, diberi air setengah dari ukuran panci atau bisa dikira-kira asalkan kacang hijaunya sudah terendam secara merata. Tips memasak kacang hijau dengan waktu yang cepat itu, yang pertama, nyalakan api yang besar, kemudian rebus kacang hijau selama 5 menit dengan tutup yang sangat rapat. Seperti biasa di samping tungku atau tungku yang satunya Bunda masak air nanti untuk mengisi termos. Bunda itu rasanya senang sekali kalau masak di area dapur sudah bersih, jadi seakan-akan masak pun jadi lebih higienis begitu. Mungkin teman-teman punya standar sendiri soal kebersihan ya, berbeda-beda dengan satu sama lain, tapi tidak masalah ya teman-teman, disesuaikan dengan kondisi tempat kita juga. Tutup ini ceretnya harus rapat sekali agar air cepat mendidih. Bunda kalau masak air itu sukanya pakai api yang besar agar cepat mendidih teman-teman. Sambil menunggu kacang hijaunya direbus selama 5 menit, kita beberes dulu yuk, temenin Bunda beberes. Ini rice cookernya sudah Bunda cabut dari colokan dari semalam. Jadi kalau pagi begini mengembun perlu dilap-lap dulu bagian dalamnya. Bagian luarnya juga karena semalaman sudah terkena banyak debu perlu dilap. Memang betul ya kata orang-orang itu, kalau seorang ibu memiliki tempat untuk berkarya itu di dapur. Dan meskipun dapur Bunda ini adalah dapur yang sempit dan kecil serta dapur yang sangat sederhana, di sini Bunda bisa menghasilkan banyak karya berupa masakan-masakan untuk keluarga. Tapi Bunda bukan termasuk orang yang jago masak, hanya kadang-kadang masak tertentu dan itu pun harus ambil tutorial dari YouTube. Dulu saat belum berumah tangga, Bunda hobi sekali kumpulkan buku-buku resep masakan dan disimpan, dipelajari seperti orang belajar di sekolah. Kalau sekarang lebih simpel ya teman-teman, setiap mau masak apa tinggal buka YouTube, sudah tersedia semua resep di situ. Dan tips memasak kacang hijau dengan waktu yang cepat ini juga Bunda dapatkan dari internet. Dan sekarang Bunda akan praktekkan di dapur Bunda dan berbagi kepada teman-teman. Oh ya teman-teman yang punya tudung saji seperti ini, bagaimana rasanya? Menurut Bunda setelah pakai tudung saji seperti ini efisien banget bagi yang punya dapur sempit. Karena susunnya ke atas, jadi bisa digunakan untuk menyimpan 4 jenis makanan. Dan Bunda dapatkan tudung saji ini melalui Shopee Live. Harganya waktu itu hanya sekitar 20 ribuan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang kepingin samaan, nanti cek di deskripsi ya. Bunda cantumkan link untuk pembelian
tudung saji ini. Beberes itu memang membutuhkan tenaga yang banyak ya teman-teman, juga membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Bunda itu suka sekali bersih-bersih seperti ini karena mendatangkan sebuah kepuasan menurut Bunda ya. Ketika melihat dapur itu bersih dan rapi, rasanya di hati itu senang sekali. Dan bagian tempat cuci piring ini kalau pagi sudah banyak tumpukan tirisan peralatan makan karena semalam sudah Bunda cuci, tinggal pagi-pagi gini Bunda rapikan ke rak tempat alat makan. Dan yang bagian atas ini Bunda gunakan untuk simpan perabotan-perabotan yang dari plastik. Perabotan dari plastiknya banyak, menjadi raknya tidak muat. Pertimbangan Bunda kalau diletakkan di atas ini misal jatuh pun itu tidak terlalu beresiko. Lanjut Bunda lap-lap di bagian dinding, ini pakai stiker dinding, dan ternyata stiker ini bermanfaat sekali teman-teman. Kualitasnya bagus, tebal, dan bagian luarnya itu mengkilap sehingga kalau dibersihkan pakai air itu mudah bersih dan tidak mempengaruhi lem yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke kacang hijau yang sudah direbus selama 5 menit. Hasilnya seperti ini teman-teman. Beberapa sudah mulai mekar ya, ini airnya pun sudah menyusut. Dan sekarang waktunya untuk matikan kompor. Diamkan kacang hijau ini dengan tutup yang sangat rapat selama 30 menit. Selama 30 menit itu usahakan jangan dibuka dan ditutup rapat sekali teman-teman. Nah setelah ditutup rapat, ini akan semakin banyak kacang hijau yang mengembang atau pecah-pecah seperti ini. Waktunya kita untuk seasoning atau memberikan bumbu. Bunda tambahkan sedikit air, ini lalu diaduk-aduk kembali sebelum nanti tambahkan gula. Dan kacang hijau yang seperti ini kalau dipegang itu sudah empuk teman-teman, tinggal kita masukkan gula merah. Nah kebetulan ini Bunda pakai gula aren. Di daerah Bunda itu ada yang produksi gula aren yang betul-betul wangi dan enak tanpa ada campuran. Itu Bunda sudah membuktikan sendiri karena beda ya. Kalau dicampur dengan bahan lain, dengan gula aren yang asli itu rasanya berbeda. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata dan gulanya terendam di dalam. Lalu tambahkan sedikit garam supaya manisnya itu menjadi pekat. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata sambil kita nanti siapkan santannya. Dan catatan penting ini untuk teman-teman semua, kalau masak menggunakan santan, usahakan merebusnya sebentar saja. Kita biarkan masakan itu mendidih dulu, baru kalau sudah hampir matang baru masukkan santan. Karena menurut dokter, kalau santan yang direbus terlalu lama itu akan menimbulkan lemak atau kolesterol yang tinggi. Bunda masukkan santannya perlahan-lahan supaya tidak pecah. Nanti usahakan tetap diaduk-aduk hingga merata. Bunda pakai santannya ini dari 1/4 butir kelapa ya teman-teman. Tadi lupa belum Bunda jelaskan. Jadi untuk seasoning ini waktunya 7 menit teman-teman. 7 menit dalam artian nyalakan kompornya dan masak ini selama 7 menit. Setelah memasukkan santan, teman-teman harus rajin untuk mengaduk-aduk supaya santannya nanti tidak pecah. Nah itu biji kacang hijaunya sudah banyak yang pecah dan tinggal beberapa saja yang belum ya. Jadi ini kalau dimakan sudah empuk. Karena Bunda rasa kuahnya kurang banyak, ini Bunda tambahkan santan lagi dari sisa yang tadi. Supaya butiran kacang hijau yang tadi belum pecah menjadi pecah juga, ini Bunda tutup sebentar dan diaduk-aduk lagi sebelum nanti disajikan. Nah ini buburnya sudah matang, Bunda siapkan di kotak bekal, nanti dibawa pas suami kerja. Dimakan siang-siang saat waktu istirahat itu segar sekali. Bunda bawakan yang banyak, nanti biar bisa berbagi dengan temannya. Namun membawakan bekal yang berkuah ini harus hati-hati teman-teman, karena kuahnya nanti bisa tumpah di tas bekal. Harus pakai kotak bekal yang tahan dari tumpahan. Lanjut yang kotak bekal kecil ini nanti dibawa kakak ke sekolah untuk bekal dia. Demikian ya teman-teman tips masak bubur kacang hijau dengan waktu yang cepat, yaitu
5 menit direbus dengan api yang besar. Lalu diamkan selama 30 menit dengan tutup yang sangat rapat. Dan 7 menit untuk seasoning atau memberikan bumbu. Mungkin teman-teman ada resep lain yang jauh lebih bagus, nanti bisa share dengan Bunda. Jadi bisa saling berbagi tips begitu ya teman-teman. Karena sebagai ibu rumah tangga kita harus cerdas dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga kita. Semoga bisa diambil manfaat dari video yang Bunda share, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.